Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas mengenai relasi ya di Laravel. Kemarin ada pertanyaan mengenai relasi. Barangkali teman-teman ada yang belum paham mengenai relasi database di Laravel, gimana operasinya, gimana magicnya ya Laravel untuk menerapkan relasi ini. Kita akan bahas di pagi ini ya. Nah, di pagi ini khususnya kita akan membahas mengenai relasi one to many ya. Jadi satu tabel itu bisa memiliki banyak relasi di tabel yang lain. Nah, di sini kasusnya kita akan menggunakan relasi karyawan dan absensi. Jadi, satu karyawan itu bisa absen, bisa memiliki banyak absensi gitu kan. Biasanya kan dalam sebuah perusahaan, satu karyawan itu bisa memiliki banyak absensi. Jadi, absensi hari ini, besok, dan seterusnya. Jadi, banyak absensi. Jadi, data masternya karyawan, data transaksinya adalah absensi. Dan itu adalah contoh sederhana mengenai bagaimana one to many bisa kita terapkan. Oke, langsung saja. Di sini sudah saya bikin ya branch-nya. Lokasinya masih sama. Kemarin di GitHub, di autotrove, garis miring Laravel tips, nanti bisa dicek di branch relasi ini. Oke, kita bikin dulu modelnya sama migration-nya, biar kita bisa terapin ya. Oke, kita buka konsolnya. Di sini PHP artisan make model karyawan terus main migration. Jadi kita langsung bikin migration-nya dari model karyawan gitu ya. Nanti kita mainnya di ini aja ya, di konsol sama database ya. Jadi kita nggak perlu bikin view-nya. Jadi kita fokus aja ke one to many ya. Terus karyawan udah dibikin, sekarang kita ini dulu, atur dulu ininya. Apa ininya ini? Tabelnya ya, migration-nya kita atur dulu, karyawan. Terus ada table, kita bikin ini aja, string nama, karyawan ada nama, terus table, date, gini aja ya, tanggal. Nah sederhana aja karyawannya. Terus langsung kita migrate. Nah kayak gini. Sebentar, PHP artisan migrate fresh. Oke, karyawan udah. Nah selanjutnya kita bikin, oh ya, migrate fresh, sebelumnya saya jelaskan dulu ya, barangkali nanti teman-teman ini kalian tiba-tiba running ini ya, hati-hati. PHP artisan migrate fresh ini yang masih belum tahu artinya kita melakukan running, kita membuat ini, create ini ya, kita running semua migration ini dari awal. Jadi pertama hapus semua tabelnya, terus running dari awal. Jadi hati-hati kalau teman-teman udah ada existing database, jangan running migrate fresh ya kalau nggak dibutuhkan ya. Ini hanya untuk development gitu ya. Oke, migration udah. Sekarang kita bikin absensinya. PHP artisan make model absensi. Bukan absensi ya, kedatangan berarti presensi. main migration. Ini kita bikin ini presensinya. Nah, di sini kita perlu ngasih relasinya. Table terus foreign ID, karyawan ID. Jadi Laravel secara otomatis akan mendeteksi bahwa kolom, kalau kita pakai ini ya, foreign ID ini kita otomatis Laravelnya akan mengarahkan kolom karyawan ID ini di tabel karyawan yang ID. Jadi gitu ya. Akan direlasikan otomatis. Jadi karyawan ID ini merujuk pada tabel karyawan kolom ID gitu ya. Origin ID karyawan, terus kita kasih constrained biar terikat ya. Biar kalau satu dihapus, yang lain kehapus gitu. Jadi karyawan dihapus, presensinya juga ikut kehapus gitu ya. Oke, terus habis itu tanggalnya. Jadi kan absensi selalu ada tanggal ya biasanya ya. Tanggal, terus table, timestamp, masuk kapan, nggak boleh nul label aja deh. Terus pakai timestamp lagi,
pulang kapan. Jadi masuk sama pulang gitu ya. Jadi karyawan, tanggal, masuk atau pulang. Terus mungkin juga bisa ditambahkan juga ini ya, status string ya, status. Jadi statusnya ini defaultnya belum masuk. Sekalian deh saya contohkan ya untuk membuat konstanta juga ya. Defaultnya 0 ya. Status gini aja berarti. Small integer, status defaultnya 0. Kita kasih komen. Kalau 0 itu artinya belum masuk. Atau jangan deh, belum masuk nggak perlu. Kalau 1 itu sudah masuk ya. Kalau 2 itu artinya masuk dan pulang, sudah selesai. Kalau 3 artinya izin. Kalau 4 artinya sakit. Kalau 5 artinya cuti. Nah, gini aja ya, biar gampang ya. Ini simple ya, ini cara simple. Mungkin nanti ada cara yang lain untuk cuti, terus izin sakit, ada sistem yang lain, ya silahkan. Cuma kita akan contohkan persensi, masuk, pulang, izin, dan sebagainya ini ya. Kalau izin kan berarti masuk dan pulangnya 0. Kalau sakit juga, kalau cuti juga gitu ya. Oke, terus kita running migration-nya di persensi ini. PHP artisan make migration. Migrate. Oke, persensi udah. Kalau kita lihat di database ya, ini karyawan, udah ada karyawan, terus ada persensi. Nah, di persensi ini kolomnya ada karyawan ID yang dia itu mengarah unsigned big integer disamakan sama yang di karyawan ini. Kita ya. Oke, sekarang kita atur di modelnya. Kan ada model karyawan tadi udah kita bikin karyawan ini ya. Nah, di sini kita perlu nambahkan ini guarded. Apa yang perlu di guard atau variable juga bisa, bebas, kita pakai variable aja soalnya sedikit ininya, kolomnya karyawan, nama, tanggal lahir. Jadi yang bisa diisi nama sama tanggal lahir ini ya. Protected. Nah, gini ya, variable udah. Terus di persensi juga. Persensi di sini kita juga tambahkan kayak gini. Sip. Persensi kolomnya karyawan ID. Terus tanggal. Terus masuk pulang status. Masuk. Pulang. Statusnya biarin deh. Jadi statusnya akan kita bikin manual ya, nggak pakai bulk insert ya. Oke, kita udah bikin tabel karyawan dan persensi. Ini adalah contoh one to many, tapi belum kita terapkan di model ya. Kalau di model penerapannya itu kayak gini guys. Jadi penerapan di model itu ada yang namanya has many ya di Laravel itu ya. Nah, nanti pemanggilannya gimana? Jadi function, nama functionnya itu berarti dari karyawan kan memiliki banyak persensi, persensis gini, atau bisa list persensi, bisa bebas ya ini namanya ya. Kita pakai ini aja, persensis, artinya satu karyawan ini bisa memiliki banyak data persensi. Caranya return this has many. Nah, has many apa? Has many mengarah ke persensi model gini ya, persensi kelas. Nah, gini ya, sebetulnya ini udah cukup. Jadi gini guys, jadi karyawan ini memiliki banyak persensi, jadi persensis. Jadi karyawan this, karyawan has many persensi, satu karyawan memiliki banyak persensi. Nah, persensinya ini diarahkan ke model persensi ini, jadi kayak gini ya. Dan ini adalah cara standar untuk menentukan
untuk mendefinisikan one to many. Jadi di kolom yang anaknya, anaknya kan presensi, induknya kan karyawan. Di kolom anaknya kita perlu tambahkan kolom induknya gitu ya. Itu salah satu contoh one to many gitu ya. Nah, misalkan ya di kolom anaknya ini nggak pakai karyawan ID, tapi gini deh, karyawan gini ya misalkan ya. Terus di migrationnya kita ternyata nggak pakai karyawan ID, ternyata pakai karyawan kayak gini. Harus didefinisikan. Kalau nggak pakai karyawan ID ya, table unsigned big integer karyawan, terus harus kita kasih index gini ya. Terus table for region karyawan, terus on. Nah, tabelnya jadi karyawan, harus manual gini guys. On sebentar, saya agak lupa. Bentar ya. Kita cek di ininya, di Laravelnya, dokumentasinya ya. Kalau nggak standar itu kayak gimana ya? Cari di sini ya, database, di sini point, terus relationship ini ya. Oh, bukan. Sorry. Migration. Database migrations. Nah, di sini foreign. Nah, kayak gini ya. Oh, reference ya, reference. Jadi harus gini guys. On reference ID. Gini jadinya harus kayak gini ya. Jadi kalau nggak pakai karyawan underscore ID ya, kalau nggak pakai kayak gini harus kita definisikan kayak gini. Jadi unsigned big integer ini disamakan dengan ini migration karyawan ini. Ini kan artinya itu unsigned big integer dan increment. Ini artinya ya, kolom ID ini. Nah, di sini perlu kita definisikan kayak gitu juga, unsigned big integer tapi nggak increment. Terus harus kita kasih index. Terus harus kita ini for region manual kayak gini, karyawan. Ininya ini sama dengan ini. Misalkan ini jadi X, ini juga harus X. On tabelnya, namanya tabelnya kan ini karyawans. Reference-nya ID itu ini. Unsigned big integer dan increment, dan nama kolomnya sama dengan ID. Gini ya guys. Ini kalau kita pakai cara manual gitu ya. Artinya kita nggak menggunakan nama kolom karyawan underscore ID. Kita pengen pakai nama kolom yang lain gitu. Nah, harus pakai cara kayak gini gitu ya guys. Oke. Kita pakai cara standar aja dulu. Oh, bentar. Kita ini ya, saya contohkan cara non standar ya. Di modelnya itu pendefinisiannya kayak gimana. Jadi di modelnya has many perlu kita atur lagi, di sini kita tambahkan kolom karyawan. Artinya bukan lagi karyawan ID, defaultnya itu karyawan ID. Tapi karena kita nggak standar ya, kita jadi harus pakai karyawan kayak gitu ya. Ini adalah contoh bagaimana kita mendefinisikan one to many. Nah, nanti penerapannya di controller itu kayak gini guys. General controller ya, kita coba ya penerapannya di controller gimana. Bentar, agak lemot. Sebentar ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya, jadi perlu kita definisikan nama kolomnya. Jadi nama kolom yang berelasi itu harus kita definisikan ini, karyawan kita taruh di sini kayak gitu ya. Ini cara non standar, tapi kita pakai cara standar aja teman-teman. Kalau ingin menerapkan cara non standar kayak gitu, kita pakai cara standar aja. Ini saya komen ya buat contoh, nanti barangkali mau dicoba. Ini saya komen juga buat contoh ya. Nah, nanti biar bisa dilihat di GitHub-nya ya. Cara non standar kalau nama kolomnya bukan nama table ID ini ya, bukan karyawan ID. Dan nama tabelnya kan karyawan sih ya, pakai plural ya, plural. Jadi
Kalau di Laravel ini otomatis jadi karyawan ID kalau mau jadi otomatis, kalau pakai cara standar ya gitu ya, kalau nama kelompoknya bukan karyawan ID ini ya, contoh. Nah, sip. Oke. Nah, di sini presensi kita udah balikan, ini juga sudah dikembalikan, di karyawan juga sudah. Nah, sekarang kita coba di controller. Udah bikin controller belum ya? Mobil controller. Nggak apa-apa deh. Ini deh kita nggak apa-apa deh, mobil controller aja lah. Kita pakai di ini paling bawah ya. Contoh relasi. Nah, one, two, many gini ya. Cara loadnya kayak gini guys. Jadi misal nih ya, kita pengen ngeload data karyawan beserta absensinya, tapi ini cukup berbahaya ya. Jadi soalnya kan absensi itu biasanya datanya itu sampai ribuan ya, atau ratusan ribu ya, tergantung harinya, ribuan mungkin ya. Jadi satu karyawan bisa membawa ribuan data gitu. Jadi perlu kita limit guys. Jadi kayak gini ya, karyawan sama dengan kita pengen ngambil data karyawan beserta absensinya nih, kita pakai satu karyawan aja dulu, karyawan ini ya, karyawan. Berarti karyawan load, saya contohkan dulu ya, diikuti dulu aja ya, karyawan load presensis. Sip. Di rootnya kita tambahin root get contoh mobil controller, contoh sip, contoh gini ya. Return karyawan gini deh, coba ya, kita pakai ini aja, postman standar klien bisa. New request gak lemot ya. Requestnya ke localhost port 8000 contoh. Move on. Webnya localhost port 8000 betul ya. Send. Sebentar. Oh, belum di running guys. Serve. 8001, 8000 udah dipakai. Send. Nah, kayak gini ya. Bentar. Karyawannya harus ditambahin di sini. Soalnya kan ini ya, soalnya kan kita ini pakai karyawan, artinya kita mengambil satu karyawan di data ini, terus kita load di sini, karyawannya masuk ke sini. Jadi kita nggak perlu karyawan sama dengan karyawan find karyawan ID. Kalau kita misalkan pakai ID ya, karyawan ID gini ya, terus kita pakai di sini karyawan ID gini ya, ini nggak perlu, jadi langsung aja karyawan, terus ini karyawan, jadi otomatis ngeload karyawan gitu ya. Karyawan load presensi artinya kita load data, misalkan ini deh, misalkan kita nggak pakai ini dulu deh, biar nggak bingung ya, sorry ya, biar nggak bingung, ini ID ya, karyawan ID ya gini ya, ID gini ya. Nah, dolar karyawan sama dengan karyawan with presensis find ID. Nah gini, find or file kalau nggak ada. Nah gini ya, jadi kita ngambil dari ID-nya, terus kita masukin ke variabel karyawan, terus kita load presensisnya. Load presensis artinya kita load ininya, functionnya kita load,
Terus kita ngambil semua persensinya gitu ya. Kita bikin seeder dulu deh. Kita bikin seeder, karyawan seeder sama absensi seeder, persensi seeder. PHP Artisan make seeder, karyawan seeder. Karyawan seeder. Di sini kita insert aja karyawan nama week looping aja deh. I sama dengan 1, I kurang dari 100, I plus plus meja karyawan sama dengan gini. Bentar, agak berisik ya guys, sorry. Nama fake name, tanggal lahir fake date YMD, maxnya minus 20 years. Sip. Terus karyawan insert karyawan PHP Artisan deposit name kelas karyawan seeder. Nah, udah ya. Kalau kita lihat data karyawannya udah ada di sini. Nah, sweep ya, udah ada karyawan. Sekarang kita bikin persensi seeder. PHP Artisan make seeder persensi seeder. Persensi seeder. Di sini kita load semua data karyawannya. Karyawan sama dengan karyawan all. Cuma 100 kan ya, nggak apa-apa 100 ya, nggak masalah. For each karyawan as $K. Terus ini persensis ya, buat nampung semua data persensisnya ya. Terus kita tiap karyawan itu kita kasih yang beda-beda ya. $I sama dengan 0, $I kurang dari sama kurang dari fake number between, misalkan bisa 10 sampai 20 data. $I plus plus. Nah, ini guys, bisa pakai cara kayak gini. Karyawan persensi gini ya. Karyawan sama dengan karyawan persensis create. Nah, bisa kayak gini guys. Jadi khusus untuk karyawan ini persensinya kita create gitu ya. Cara bacanya ya. Untuk karyawan ini persensinya lakukan create gini ya. Bisa pakai cara kayak gini. Atau cara yang lebih konvensional, nah gini aja biar cepet insertnya. Persensi sama dengan kayak gini bisa ya. Nah gini bisa. Terus habis itu tanggalnya date YMD str to time minus $I. Oke. Terus masuknya kita kasih masuk aja deh, masuknya sorry lanjut. Masuknya gini aja deh, tanggalnya kita simpan di variabel, soalnya kan ini hubungannya sama masuk pulang ya. Nah masuknya ini str to time tanggal ini aja deh, masuk pulang ini ya, samain aja. Terus statusnya
Kita bikin 2 aja, jadi masuk dan pulang gitu ya. Apa ini yang error? Syntax expected. Oh ini loh. Nah, sweep. Terus presensi insert presensis artisan db seed mimin kelas presensi seeder. Error, ID does not exist on the collection instance. Oh ini kah karyawan, sorry, karyawan. Nah gini ya, sip, error. Iya, ini bisa. Invalid date format. Oh masuknya nggak boleh ya. Ini deh, date ymd his ini 08 copy aja dulu ya. Kita fokus ke ini, ke gimana nanti datanya tampilnya gitu ya. Error lagi. Ulang. Oh iya. 17. Nah, udah ya presensinya ya. Nih, jadi satu karyawan punya banyak presensi kalau kita lihat di sini. Nah, udah ya. Nah, coba kita query deh di Thunder ini tadi. Coba ya, contoh kita ambil karyawan 1. Nah ya, kita ambil jadi gini jadinya ya. Karyawan dengan ID 1 ini namanya udah keambil, tanggal lahirnya keambil, semua datanya keambil, plus ada subnya di presensi ini no. Keren kan ya? Jadi langsung kita nggak perlu lakukan join, kita nggak perlu sampai melakukan join ya, kayak join kayak gini, jadi harus kayak karyawan join presensi, nggak usah ya, langsung aja karyawan with presensi, langsung ke load datanya kayak kita dijadinya presensi, ID-nya muncul, masuk muncul, pulang muncul. Jadi ini keambil semua data karyawannya kayak gitu ya guys. Jadi ini adalah contoh, salah satu contoh fitur ya di Laravel yang bisa kita gunakan kayak gini ya. Kerennya kayak gitu ya. Jadi nanti datanya itu nggak terpisah. Jadi satu karyawan dia membawa banyak presensi. Misalkan kita mau load lebih dari satu karyawan gitu ya. Misalkan ya kita coba ya. Karyawan sama dengan karyawan limit 2 with presensis get. Nah gini, terus kita return karyawan. Coba ya kita running lagi. Nah jadinya gini, jadi ada 2 karyawan, ini kan 2 karyawan, dan ini tiap-tiap karyawan membawa 1 presensi, yang membawa lebih dari 1 presensi. Nah ini ya, kita presensi, banyak presensi gini. Ya ini ya contoh penerapan one to many di Laravel gitu ya. Ini salah satu fitur yang sangat-sangat membantu kita, apalagi untuk API. Untuk diterapkan di Blade juga bakal keren banget ini. Teman-teman bisa coba kayak gini ya, one to many. Nah selain itu, fungsi dari Eloquent one to many relation ya, Eloquent relationship ini kita bisa insert data menggunakan constraint. Maksudnya gimana insert data pakai constraint itu gimana sih ya? Gini guys, tenang. Jadi kayak gini, misalkan nih ya,
karyawan udah dapet nih karyawan gini ya, misalkan ya, karyawan find or file ID gini ya, misalkan karyawan udah dapet. Nah, kita pengen nih insert persensi khusus untuk karyawan ini gitu ya, kita bisa insertnya, kita nggak perlu pakai karyawan ID, parameter karyawan ID udah nggak dibutuhin. Jadi karyawan persensis, nama functionnya di sini ya, di sini ya, karyawan persensis gini, buka kurung buka tutup, terus create. Nah gini, jadi kita akan nge-create persensi khusus untuk karyawan ini untuk menghindari kita salah operasi ya. Karyawan ID nggak perlu, ini nggak perlu, guys. Jadi langsung aja tanggal kapan, jadi gini ya, tanggalnya date YMD, misalkan masuknya kapan, date YMD HIS ya, pulangnya 0 misalnya, statusnya 1, nggak bisa ya status ya, gini berarti statusnya nggak bisa. Tambahin deh biar gampang lah, pulang status. Nah statusnya misalkan 1. Nah gini guys ya, ini salah satu contoh kegunaan dari relationship dari one to many kayak gitu ya guys. Oke, kayaknya ini dulu untuk contoh penerapan relation one to many. Kita akan bahas relasi yang lain, ada one to many, ada many to one, atau belongs to, ada many to many. Kita akan bahas di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Semoga video ini bermanfaat dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Kalau kalian masih bingung soal Laravel, soal penerapannya, perlu tutorial tambahan, perlu bimbingan, silahkan kontak di nomor WhatsApp di deskripsi. Oke, terima kasih dari saya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.